Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video konten kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Nah, apa itu psikologi sastra? Teori psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Nah, jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu yang baru. Dengan demikian antara psikologi dan sastra mempunyai hubungan yang fungsional, yaitu sama-sama berfungsi sebagai sarana untuk mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya, gejala kejiwaan manusia yang ditampilkan melalui tokoh-tokoh novel bersifat imajiner. Sedangkan dalam ilmu psikologi, gejala kejiwaan yang dipelajari bersifat nyata atau real. Jadi dalam dunia sastra, ilmu psikologi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menelaah karya sastra, terutama untuk mengkaji gejala-gejala kejiwaan. Nah, di sini saya akan mengaitkan teori psikologi sastra dengan puisi yang berjudul 3 Alasan Pendulang Meninggalkan Bombana. Sini saya akan berpuisi sedikit saja. Pertama, karena polisi penjaga lahan bersiap menembak kepala mereka. Kalau wajan atau linggis tak diserahkan bersama 10-20 kaca plus pernyataan tak kembali, dengan gaya persis pembacaan teks Pancasila setiap upacara Senin pagi. Pada puisi ini, penyair menyampaikan kepada pembaca tentang apa yang menjadi sebab pendulang meninggalkan penambangan emas di Bombana. Sebab atau alasan tersebut dijelaskan pada bait 1, 2, dan 3. Pada bait pertama, penyair menguraikan hal pertama yang menjadi hambatan para pendulang. Hal pertama yang diungkapkan penyair pada puisinya pada bait pertama ini, yaitu di mana para pendulang tidak diperbolehkan masuk ke lokasi penambangan. Polisi akan melakukan berbagai cara agar pendulang meninggalkan lokasi, mulai dari penyitaan peralatan pendulangan sampai hasil keringat pendulang sendiri, serta semacam perjanjian bahwa pendulang tak boleh kembali di penambangan. Jika hal tersebut tak diindahkan pendulang, maka kata yang mungkin polisi penjaga lahan ucapkan bahwa tempat ini bukan milik kalian. Lalu pada bait kedua, lirik kedua pada puisi ini, sebenarnya penulis kurang sependapat dengan kehadiran 3 ekor buaya. Apakah ini suatu bentuk perumpamaan atau apalah? Melihat dari alasan pemilihan metode dalam penulisan ini, penulis menganggap bahwa mungkin penyair salah dalam mendapat informasi atau sang informan yang berlebihan menyampaikan hal tersebut. Karena pada kenyataannya bukanlah 3 ekor melainkan 1 ekor saja yang memang sempat menghebohkan lokasi penambangan pada saat itu. Terlepas dari permasalahan itu, pesan pada bait kedua ini kurang lebih sebagai berikut. Pertama,
mulai dari pendulang yang takabur dan lupa diri saat butiran-butiran emas yang melimpah mereka dapatkan sampai lupa segalanya bahwa nyawa sendiri pun bukan menjadi bahaya. Kedua, kegiatan pendulangan liar yang tidak mampu menyeimbangkan ekosistem sehingga muncul semacam teguran-teguran alam untuk mengingatkan manusia kepada Sang Pencipta. Pada bait ketiga, saya melihat bahwa bait ini merupakan kritik untuk pemerintah Bombana. Penyair menyampaikan alasan ketiga kenapa pendulang meninggalkan lokasi penambangan, yaitu karena pemerintah setempat yang memperlakukan semacam otonomi sendiri. Peraturan yang tak berkenan di hati pendulang. Banyak isu yang berkembang tentang hal itu. Pertama, pemerintah mengatakan kepada masyarakat pada umumnya dan pendulang pada khususnya bahwa lokasi penambangan bukan milik kalian. Hal ini sudah menjadi urusan pemerintah karena ini merupakan aset daerah pemerintah Bombana, bukan milik pendulang. Nah, pada bait keempat, pendulang pulang dengan dada lapang. Pulang dengan keadaan dada lapang, sebenarnya di sini penulis menggambar rasa pilu di hati para pendulang yang harus pulang meninggalkan tempat yang mampu membuat mereka menjadi raja. Pendulang tetaplah pendulang karena ketiga alasan tadi membuat mereka harus mengusap dada saja. Melihat dari topografi penambangan yang ada di Bombana, pada puisi ini sedikit memberi berupa tanggapan bahwa biarpun polisi penjaga lahan menembaki kepala mereka, tapi hal itu tidak menjadi beban karena mereka juga memiliki penjaga lahan yang lain.